ada en atau nen ya. Ini apa ini? Ini partikel. Partikel penanda subjek atau topik kalimat. Jadi oke, annyeonghaseyo 여러분. Oke, di melalui video ini saya akan mulai membuat pembahasan EPS topik berhubung ada buku keluaran baru ya 2024. Jadi untuk teman-teman yang lalu melihat video-video konten hasil rekaman pelajaran, untuk kali ini sudah saya hentikan sementara, sudah saya take down video-videonya dan akan saya mulai dengan video-video yang baru, yaitu video-video khusus untuk materi aja ya. Dan oke, kita langsung saja. Untuk yang ingin privat bisa mengunjungi kibaselingua.com ya, teman-teman bisa mengunjungi ini, ada bahasa Inggris dan bahasa Korea. Untuk kelas reguler saya belum siap lagi untuk memulai kelas reguler karena satu dan lain hal nanti saya akan jelaskan ya. Dan kita langsung saja untuk pembahasan buku IPS Topik 2024. Cak, saya memulai konten yang ini langsung ke pembahasan bab ya, tidak perlu lagi Hangul. Bagi yang untuk Hangul pun nanti akan saya buat, nanti saya akan buat playlistnya. Oke, saya memakai buku IPS Topik, saya pisahkan per bab. Dan ini buku bahasa yang terjemahan bahasa Inggris ya, teman-teman terserah mau cari yang bahasa Indonesia, mau cari yang kosongan, banyak yang jual di linknya, ada link Shopee kalau tidak salah di beberapa grup WhatsApp kan. Oke, mari kita mulai bab 1, Jagisoge. Oh ya, dalam mengajar, dalam membuat materi ini saya akan kombinasikan ya antara buku dengan Google Docs. Saya akan memakai Google Docs karena dengan Google Docs itu kadang-kadang saya akan bisa membuktikan beberapa pengucapan ya dengan Google Voice Note. Misalnya Jagisoge, bagaimana pengucapan yang betul supaya Google mendeteksinya ya. Kadang-kadang juga ada pengucapan kata-kata yang agak berat, kalau tanpa konteks kalimat juga agak berat. Jadi contoh Jagisoge. Oke, langsung Google langsung mengetiknya ya. Oke, Jagisoge, perkenalan diri ya. Perkenalan diri ya. Oke, kita langsung di sini teman-teman bisa lihat nih. Oke. Di awal buku teman-teman pastinya punya ya buku. Kalau bisa di print silakan di print yang berwarna ya. Kalaupun tidak berwarna, setidaknya ada beberapa bagian yang bagusnya berwarna ya kalau mau dikombinasikan, tapi mau hitam putih juga tidak apa-apa. Oke. Di bab 1 kita akan ketemu dengan grammar, dengan tata bahasa Imnika, dengan Imnida. Dan ini non partikel ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ada sebuah kalimat yang menarik. One nara saram Imnika. One nara saram Imnika. Oke. Dimana one kita bisa lihat one di situ ada artinya enggak ya? One ada beberapa di halaman ini nih, di halaman berikutnya. Ya, setelah bab 1 nih. One itu which, yang mana.
Oke, which atau yang mana. Nah, ini dari kenapa pakai yang mana, tapi di antara banyak pilihan. Jadi pilihannya sudah banyak, sudah pasti banyak. Terus kita memakai ono itu untuk yang mana. Kemudian nara, nara itu adalah negara. Jadi kalau kita gabungkan ononara, ononara itu negara yang mana. Oke. Kemudian saram pasti ya teman-teman, saram adalah orang ya. Oke, orang. Berarti ononara saram. Ononara saram. Orang negara mana. Ya kan? Oke, itu caranya. Jadi jangan terlalu kaku dalam mengartikan, langsung saja secara keseluruhan. Terserah pakai bahasa sendiri, yang penting paham ya. Ono nara saram. Orang negara mana. Dengan makna lain bisa kita bisa artikan berarti asal dari negara mana. Ini sama aja kan maknanya kan. Oke. Tuh ono nara saram. Ujung imnika itu untuk pertanyaan ya. Sebentar kita akan jelaskan. Kemudian, nah di sini adalah Jonen Nepal Saram. Ya di situ. Ini bisa di copy kayaknya. Shit. Oh bisa. Nepal, nah negara ya Nepal. Oke. Nama negara Nepal. Saram tadi orang, berarti Nepal Saram. Oke, orang Nepal. Kita bisa kombinasikan dengan nama-nama negara yang lain. Contoh Hanguk berarti Korea, Hanguk Saram. Oke, Hanguk Saram orang Korea, Korsel orang Korsel ya. Nah, kemudian ini ada Mongol Saram, Indonesia Saram, berarti orang Indonesia ya. Oke. Nanti untuk Ohui-nya, Ohui itu kosakatanya nanti mengenai nara irem negara dengan Cikomyong atau pekerjaan occupations ya. Kemudian nanti di setiap buku itu sama dengan buku yang 2015 pasti ada bacaan tentang budayanya ya, teman-teman harus bisa hafal-hafal lah ya, baca-baca supaya nanti akan berguna untuk soalnya ya. Munhwa Chongpo ya, information Chongpo, Munhwa budaya, Hanguk의 인사 예절, kayak etika ya, etika 예절 etika. Oke. Terus 학습 목표nya apa, tujuan pembelajarannya yaitu bisa bertanya ono nara saram인지 묻고 대답할 수 있다, bisa bertanya ataupun menjawab mengenai asal seseorang dari negara mana. Kemudian 직업이 직업이 무엇인지 묻고 대답할 수 있다, bisa bertanya maupun menjawab tentang pekerjaan seseorang ya. Oke. Lanjut. Nah, ini nama-nama negaranya teman-teman pasti bisa lihat di buku. Ada Hanguk, Nepal, Dong Timor, Laos, Mongol, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, agak beda. Vietnam, oke, Vietnam. Oke, kita lihat. Berarti dalam sedikit ke arah. Oke, huruf Latin V kita diganti biop ya, ganti biop.
Oke, kemudian ada Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia, Tajikistan, Kirgizistan, Kamboja, Pakistan, Filipina, ada Cungguk, tambahan mungkin Hoju, itu Australia, mungkin ya, mungkin berguna. Miguk, itu US, and then ada Ilbon, itu Jepang, kemudian ada Dogil. Itu aja dulu dah, nanti dah yang lain. Tuh, Teguk, Thailand ya. Oke. Ini negara-negara yang di dalam buku ini sudah pasti buku IPS topik, berarti negara-negara yang ada ujian IPS topiknya untuk bekerja di Korea. Oke, lanjut. Nanti teman-teman silakan latihan. Ini juga dihafal-hafal ya. One, Saram, Irem, Kukcok, kewarganegaraan, Nugu, siapa. Oke. Nah, terus ini yang ini untuk menghubungkan ya, ini benderanya ya, latihan aja, latihan baca. Oke, untuk grammar atau tata bahasa atau munbab. Oke, munbab tata bahasa tata bahasa atau biasa akhiran atau konjugasi, pokoknya tentang tata bahasanya. Kita balik ya, saya akan coba bahas yang enen dulu sebelum masuk imnika ini dah. Oh ya teman-teman juga kalau sudah ada bukunya ini pasti ada listeningnya kan, 29 nih tuh, untuk menjaga kemampuan untuk mendengar ya. Oke. Untuk vocabulary-nya, sebentar. Nah, kita ada hakseng, sonseng nim, hesawon, pegawai kantoran lah ya. Oke. Nah, geloja itu ya buruh, oke. Boleh diartikan buruh, gyeongchalgwan, sobanggwan. Dari gambarnya sudah pasti tahu. Gongmuwon itu PNS ya, Gongmuwon itu PNS di sana. Kemudian Jomwon itu pegawai toko, pedagang ya. Kemudian kita punya Eisa, dokter, Ganosa itu perawat, Yorisa, Unjon, Gisa. Untuk Unjon, Gisa, Unjon. Sebenarnya Gisanya itu sudah supir sih, ini sudah supir sih. Unjon itu mengendarai. Sebenarnya Unjon dari kata berkendara. Oke, Unjon, Gisa, supir ya. Kemudian nanti Gisulja, Moksu, Nongbu dan Obu ya, nelayan, Nongbu petani, Moksu itu tukang kayu, Gisulja itu mekanik teknisi ya. Nih teman-teman, kalau mau hafal silakan, harus dihafal. Hafalnya bagi yang cara menghafal silakan, kalau mau dibaca-baca terus ditutup bukunya terus menghafal silakan. Ada juga yang menulis, ditulis terus tiap hari, tulis beberapa kata. Oke. Dan ini juga sama yang tadi, dihubungkan saja yang mana ke nongbu, mana yang obu, mana hoesawon. Nah, kita masuk ke tata bahasa si en dengan nen. Nah, kita ada en atau nen ya. Ini apa ini? Ini partikel. Partikel penanda subjek atau topik kalimat. Jadi lain dengan bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia sih, misalnya saya adalah guru, ya. Tidak ada partikel karena kita otomatis sudah tahu saya itu akan ditempatkan sebagai subjek. Saya sebagai kata ganti orang, kata benda, kata ganti orang, letaknya sebelah kiri. Dalam bahasa Indonesia sudah pasti subjek. Oke. Nah, sedangkan di bahasa Korea
setelah subjek saya, kita harus tandain bahwa ini subjeknya. Apakah pakai en atau nen? Ya, saya adalah guru. Jadi saya dalam bahasa Korea itu bisa jo atau na. Jadi jo atau na ini subjek dalam bahasa Korea. Ini saya ya, saya, aku. Oke, untuk kita pakai jo. Nah, en atau nen. Kita kombinasikan cara kita lihat jo ini berakhiran apa? Berakhiran vokal. Vokal apa? Vokal o. Kalau berakhiran vokal, yang berakhiran vokal, ya, yang berakhiran vokal, balaslah atau pakailah partikel berikut. Ini aturan umum ya. Kalau berakhiran vokal, berikutnya harus yang berlawanan. Antara en atau nen yang diawali konsonan adalah nen, ya. Jadi saling balas. Karena ini jo berakhiran o, nah tambahlah nen yang diawali konsonan, saling balas ya. Berakhiran o, tambahlah yang berawalan en ya, nen. Oke. Tuh, semoga teman-teman bisa paham. Kemudian ya itu nanti latihan-latihannya. Kalau ada kalau berbacim atau ada konsonan di bawahnya, barulah kita balas memakai en ya. Misalnya 선생님 atau guru berakhiran apa? Berakhiran bacim atau berakhiran konsonan m ya. Itulah kita tambahkan dengan yang berawalan vokal, yaitu berawalan en. Keren. Oke, nanti itu kalau yang bukunya pasti bisa ya. Contoh 선생님 tambah en ya. Nah, nanti ada latihan-latihan, teman-teman bisa lihat latihannya. Inilah enaknya kalau dibuatkan kayak gini, kayak di print. Bagusnya kalau di print sih. Karena kalau di print kan kita bisa lingkarin yang mana. Oke, tunggu saya siapkan sesuatu untuk saya share screen yang lain dulu ya. Wait. Kita akan memakai Canva. Oh ya, bagi yang ingin privat silakan nanti bisa komen dulu atau bagaimana, nanti saya hubungi atau masuk ke di deskripsi aja deh, tak buat link WhatsAppnya. Oke. Kalau untuk ini ngomong ya. Iya. Oke. Tuh. Saya akan pakai Canva. Oke. Terus kita akan screenshot dulu ya. Supaya bisa di apa-apain di sini. Itu dia. Oke. Ini kan disuruh pilih lingkari yang betul ya. Jadi kita pakai ini. Bagus. Oke. Yang pertama nomor 1, Riri. Riri berakhiran i. Berarti kita pasangkan dengan nen ya. Riri dan nongbu ini. Oke. Ini canan berakhiran en nih bawahnya. Ya. Nggak perlu dikasih ya. Ini canan ini berakhiran
nian konsonan bacim ya, berarti kombinasikanlah dengan en yang berawalan vokal. Jisusi tetap berakhiran i, kombinasikan dengan yang diawali oleh nen ya, nian ya. Agung, agung ada eng, agung jadikanlah dengan yang berawalan vokal. Agungan dong timur saram. Oke, karim, karim ada di bawahnya berakhiran bacim, berarti gabunglah dengan yang berawalan vokal en. Obu ini ya. Tuh. Cak. Nanti itu harus teman-teman latihkan di rumah. Itulah gunanya en. Jadi untuk menandai bahwa ini adalah subjeknya. Ini adalah subjek kalimat. Inilah topik kalimatnya. Inilah yang akan dijelaskan. Ya, nanti macam kita akan berkembang terus. Oke, berikutnya adalah imnida. Imnida. Mana tadi? Imnida. Nah, imnida. Sebenarnya ini kata dasarnya ida, nantilah. Oke, imnida ini bisa diartikan adalah. Ini untuk apa? Untuk ini digunakan untuk pernyataan, untuk apalagi menjawab. Saya adalah, dia adalah, benda ini adalah, tempat itu adalah. Di ujung ya, di ujung kata benda. Jadi rumusnya adalah kata benda ya, kata benda itu myongsa ya, myongsa, kata benda tambah imnida. Oke. Nah, itu kata benda apa? Nepal입니다. Kata benda 의사 tadi kan 의사입니다. Ini digabung ya, gabung aja. Kalau sudah ditambah 의사 tambah 입니다. Oke, tidak dan tidak perlu memperhatikan akhiran vokal atau konsonan atau bacim ya, atau berbacim. Ini tidak perlu diperhatikan, langsung saja dipasangkan dengan kata bendanya. Di buku kan teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini Yusuf imnida. Oke, Wangmin입니다. Berakhiran pada Yusuf atau berakhiran n, nian pada Wangmin, tetap langsung pasang saja imnida. Oke, kita lihat. Dan untuk jadi ini ya, itulah tadi ada jodan. Jadi contoh kalimat. Tadi kan kita punya kata saram ya, Indonesia saram ya. Saram. Nah, itu misalnya orang ya. Indonesia saram. Berarti orang Indonesia. Jadi Jo-nya adalah saya. Nah, ini pola kalimatnya. Jonan tambahan ya, karena berakhiran o. Indonesia saram imnika. Imnida ya. Indonesia saram imnida ya. Tuh. Jonan Indonesia saram imnida. Saya adalah orang Indonesia. Oke, tuh. Kemudian teman-teman, berikutnya adalah imnika, singkat aja ya, imnida. Imnika. Apa ini? Versi tanya. Versi tanya dari imnida. Oke. Jadi segala pertanyaan yang memakai imnika, maka jawablah dengan akhiran
Imnida. Ya, ini versi formal ya. Sifatnya apa ini? Sifatnya formal dan sopan ya. Oke. Sifat formal dan sopan. Apa itu formal? Resmi, di lingkungan resmi ya, gunakanlah pada lingkungan resmi, di sekolah sama ibu guru, di kampus sama dosen, di tempat kerja, dalam suasana kerja, dalam jam kerja. Alangkah baiknya menggunakan yang formal, yang nida-nida ini. Oke? And then untuk imnika juga ya, itu juga formal ya, tapi versi tanya. Jadi kita coba misalnya ini dia. Sini kan dia tanya nih. Ono narasara imnika. Ya. Ono narasaram imnika. Ono narasaram imnika. Oke. Saran. Nah, tadi kan sudah di awal. Orang negara mana? Dijawabnya sama si Na. Laos saram ini, orang Laos. Nah, teman-teman kalau lihat dalam buku, kenapa dia memakai kata Jonan ini kenapa di dalam kurung ya. Kenapa dalam kurung? Karena kadang-kadang dalam praktek sehari-hari tidak perlu memakai subjek Jonan, saya adalah. Karena ya logikanya kayak gini aja. Lagi berhadapan ya, praktek aktual ya, kita lagi berhadapan. Terus saya tanya, orang mana? Ya, bilang aja Indonesia. Tidak perlu kan, kadang-kadang bisa sih kita bilang saya adalah orang Indonesia. Tapi dalam praktek sehari-hari teman-teman kan bilang orang Indonesia. Dan jadi makna saya orang Indonesia itu sebenarnya tidak perlu. Oke? Ya, itulah kenapa ya boleh pakai Jonan Indonesia sarang ini dah. Boleh, silakan. It's okay. Oke, tuh. Itu pembahasannya imnidah dan imnika. Jadi teman-teman bisa latihan buat kalimat dengan semua yang ada di sini, kosakata tentang nara irem, terus tentang apa tadi, jigomyong untuk pekerjaan, silahkan ya. Kemudian kita lihat lagi untuk percakapan ini kan ada audio filenya tuh ya, usahakan teman-teman dapat audio filenya dari buku ini ya. Supaya bisa latih mendengar, melatih percakapannya. Nggak usah di video ini, di konten ini nggak usah teman-teman ya, nantilah supaya. Kemudian ini untuk melatih. Nanti untuk video latihan-latihan pembahasan yang lain di bab 1 ini akan saya melanjutkan di konten berikutnya ya. Yang penting kita rangkum untuk konten kali ini adalah bab 1 ya. Kemudian beberapa kosakata. Kemudian nunbob, tata bahasa en, partikel en dengan nen. Terus kalimat simpel sesuai buku, dan bagaimana imnidah dan imnika digunakan ya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin, silakan ingin kursus sama Sam, silakan masuk ke sini. Nanti teman-teman bisa dapat ini grup ini Anda bisa dapat klik di WhatsApp-nya ya. Ada juga di YouTube ini. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa terhubung sama Sam kalau ingin kursus privat. Oke. Baiklah kalau begitu, untuk konten pertama kembali membuat konten yang
mengenai bahasa Korea khusus IPS topik. Saya sudahi dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan dengan konten yang lain untuk pembahasan bagian lain dari buku ini. Bab 2, latihannya, latihan bacanya, latihan dengarnya. Saya akan coba buat konten-kontennya ya. Jadi tidak ada lagi kelas reguler kayak yang dulu. Kelas sementara ini hanya privat. Teman-teman yang ingin belajar mandiri silakan stay tune di konten di channel Kiki Caca ini. Oke. Untuk di Facebook nantilah saya makan pikir-pikir dulu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Rajinlah belajar ya. 우지한냐 belum tahu. 근데 공부 열심히 해야 돼요. 오케이, 여러분, 이제까지 다들 이제 콘텐츠 봐서 감사합니다. 나중에 또 봐. 안녕히 계세요. 좋은 하루 보내세요.